Ini psikolog psikiater. Kebetulan kita satu tim di Behavior, ada Dokter Diki, ada Mbak psikolog. Dokter Diki di sini. Oh iya. Maaf, saya tunanetra Mbak. Oke. Jadi ada psikolog Citra dan saya konselor Despa. Di mana pertama kali saya ketemu dengan Mbak Nyai bahwa dia mengalami satu kondisi yang sangat luar biasa. Dengan keberadaan dia di hari ini tentunya saya sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena mengalami tekanan mental yang sangat, bagi saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena mengalami satu kondisi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, di mana satu hubungan dalam rumah tangga tentunya semua orang mengharapkan keharmonisan, keindahan, dan kebersamaan. Tetapi yang tadi sudah kalian dengar semua bahwa terjadi sebuah insiden yang luar biasa tentunya mengakibatkan mengalami satu tekanan secara psikologis seperti itu. Nah, di sini juga ada Mbak Citra di sini. Oh ya, Mbak Citra gimana Mbak Citra? Jadi Mas Despa ini satu-satunya konselor yang bukan tunanetra tapi penilaiannya secara psikologis. Yang kencang kan Mbak Citra? Agak maju Mbak Citranya. Oke. Yang kencang ya. Yang kencang ya Mbak Citra. Biar Jadi Mas Despa ini konselor yang kebetulan salah satu konselor yang tunanetra ya. Masih jarang di Indonesia. Nah, saya sendiri psikolog, jadi saya kita berpartner berekan saya dengan Dokter Diki juga. Saya diinfokan bahwa ini ada yang mau konseling gitu. Saya nggak tahu tadinya kalau ini adalah artis gitu. Jadi waktu pertama kali ketemu ya udah biasa kayak konseling biasa, cerita kalau ada masalah dalam rumah tangganya dan itu mengganggu aktivitas harian, bikin cemas gitu. Terus termasuk juga bertanya bahwa saya punya bayi baru lahir, kira-kira dampaknya gimana. Pertemuan kedua saya lakukan tes dan memang dari hasil tesnya Nyai ini emosinya pada saat tes dilakukan itu sedang tidak stabil. Ya pastinya dia ada depresi. Dan mohon maaf juga sempat ada dorongan-dorongan kayak aduh kesel banget, gampang kesel sama hidup tuh kayak kalau dizolimi. Kalau bahasa psikologisnya sih ada sedikit dorongan untuk upaya kayak mau udahan aja nih gitu sama termasuk sama hidupnya gitu. bunuh diri gitu. Nggak sampai, tidak sampai ya, nih mohon maaf ya. Jadi gini, Positifnya aja. iya, jadi dalam ada tahapan orang ketika dia sedang fase depresi, ada namanya dia ada tahap di mana dia merasa benar-benar udah nggak bisa, udah nggak kuat. Nah pada saat itu mungkin ada pikiran tapi dia tidak melakukan. Itu tidak dia lakukan karena apa? Tadi kalau saya bilangnya, Mbak kenapa akhirnya terdorong buat ke psikolog? Terus dia bilang karena saya takut saya akan kondisi pernikahan yang nggak bagus, dia baru punya bayi gitu. Dia takut dia justru mungkin akan lebih jauh gitu ya dampaknya. Akhirnya dia ke psikolog sehingga pikiran yang tadi jelek-jelek itu termasuk dukungan-dukungan dia juga akhirnya di pertemuan kedua saya baru tahu kalau ternyata klien saya ini artis. Nah baru di situ dia cerita bahwa nih kasusnya udah begini dan didampingi pengacara. Saya pikir mungkin dukungan-dukungan sosial ini yang menguatkan Nyai ya. Tapi kalau fokusnya saya sendiri saya dengan Dokter Diki kita punya klinik namanya Behaviors. Nah klinik kita itu fokusnya ke mental health gitu. Nah biasanya kita barengan assessment gitu. Nah Nyai ini secara mental health memang pada saat ini sedang dalam emosi yang labil dan ada mengalami depresi, termasuk kekhawatiran tentang anaknya ya, tentang anaknya gitu. Tapi ini adalah salah satu efek baby blues, kata orang cuma baby blues doang gitu. Makanya itu memang sebenarnya kan seharusnya saat istri sedang mengandung itu perlu dampingan seorang suami, atau saat sebuah proses persalinan atau sedang melahirkan itu perlu dukungan pasangan. Nah tetapi kenapa kok seperti ini? Nah kenapa? Karena memang sinya itu nggak mendapatkan peran suami dan anak juga tidak mendapatkan peran ayah terhadap anak yang sebenarnya semestinya didapatkan oleh pasangan atau ayahnya. Nah itu yang mengakibatkan tekanan-tekanan psikologis yang akhirnya ketemu dengan saya, dengan tim saya juga, dengan psikolog juga, dan akhirnya kita menemukan bahwa memang dia benar-benar mengalami satu depresi yang sangat luar biasa. Dan saya sempat kaget juga bahwa bisa kumpul di tempat ini, wah termasuk hebat. Kenapa? Karena
dalam kondisi seperti ini pada dasarnya mengalami kecemasan, emosi yang tidak stabil seperti itu. Dok, secara psikologis dok. Agak-agak nyanyi luruskan ya, karena pasti ya Mas Andri akan mengcounter atas jawaban Mas Rispa. Dia raganya ada, peran dia, pendampingan dia ada di samping Nyai ketika Nyai hamil dan juga sampai dengan melahirkan, udah cukup itu aja. Cuman value, nilai dari seorang suami emosionalnya tidak ada. Karena apa? Selama Nyai hamil, Nyai diperlakukan kasar, ya, dalam segala hal kasarnya. Terus melakukan suatu tindak ketidaksetiaan berkali-kali selama hamil sampai dengan Nyai lahir. Oke, setelah Nyai lahir, ada baby sultan yang luar biasa lucunya, itu pun mendapatkan perlakuan kasar. Dengan apa? Ketika beberapa kali Mas Andri gendong, itu ngajak berantem Nyai lagi. Sampai Nyai nangis-nangis apa segala macam. Jadi sangat tidak sangat tidak baik untuk diri Nyai sendiri maupun utamanya baby sultan gitu. Dampak dari baby sultan apa, Mas Desman? Iya, dia akan mengalami satu tumbuh kembang yang nanti secara psikologis akan berdampak ke masa dewasanya. Makanya saya bilang peran ayah, sosoknya ada, tapi value-nya perannya ada. yang nggak ada di situ. Nah, nanti bisa berdampak yang bisa terjadi di masa remaja dia. Kenapa? Karena malah bicara kasar atau bicara tidak baik atau berantem depan anak itu kan secara psikologis nggak boleh, karena berdampak besar terhadap pertumbuhan anak. Mbak, tapi kan juga Nyai ngomong KDRT aja masih menangis segala macam, apakah rasa trauma itu nanti akan berkelanjutan atau seperti apa sih? Iya, makanya dalam ini kita pendampingan terus sampai Nyai merasa sudah secara psikologisnya membaik dan membaik terus, dan nanti baru bisa dia selesai. Dok, ini ada terapi khusus nggak sih? Oh iya, atau kita obat-obatan kebetulan, gitu? Oh enggak, kebetulan kita pakai psikoterapi, jadi kita menggunakan hipnoterapi dan metode-metode terapi psikologis lainnya ya, dan itu memang kita lakukan pada Nyai, dan sampai buktinya Nyai bisa berbicara di sini. Oke. Ada obat anti depresan yang diminum mungkin? Nggak ada tadi. Ini kan depresi, nggak ada udah. Dok, secara psikologi ini ada kelainan nggak sih dari lakinya yang menari di atas foto itu, apa depan foto itu, punya penyakit atau kelainan apa sih secara psikologi? Nah, itu bisa ditanyakan langsung ke sana ya, karena kita nggak tahu maksud dan tujuan dia apa di sana untuk menari-menari. Apakah karena memang untuk tadi ada proses penekanan atau ada proses memang ada sensasi berpikir yang kita nggak tahu. Karena kebetulan saya belum pernah ketemu dengan beliau. Oke. Terima kasih dokter. Pas banget. Terima kasih dokter.